Silakan absen dulu adik-adik. Kasih waktu 5 menit untuk absen ya, absen dulu. Baik, dokter. Sudah absen semuanya adik-adik? Sudah, tolong dijawab, saya direspon ya. Sudah dokter. Izin dokter, sudah dokter. Sudah dokter. Yang lain gimana? Yang cewek aja yang jawab nih. Izin dokter, sudah dokter. Izin dokter, sudah dokter. Ya, apa yang ini tadi siapa yang akan nyatat hari ini siapa? Aisyah atau siapa tadi namanya? Aisyah, dokter. Aisyah, Aisyah yang nggak aktif juga videonya itu juga tolong dicatat ya Aisyah. Itu dianggap nggak hadir ya Aisyah. Ya nggak aktif videonya. Terus abis itu yang apa namanya? Yang nggak datang dari awal sampai akhir. Screenshotnya dari di awal pas random terus di akhir. Tolong ya Aisyah ya. Baik, dokter. Oke, baik. Saya share screen dulu.
Oke, sebentar ya. Oke, ini apa sudah terlihat adik-adik? Izin Ini dokter, noter sudah sudah dapat. dokter. Sudah, sudah bisa berganti ya. Sudah bisa berganti, sudah. Izin dokter, Sudah, sudah Izin dokter. dokter, sudah dokter. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siang ini kita akan ada 2 KP ya adik-adik ya. Sebelumnya mohon maaf karena akhirnya digeser ke jam 12 karena di jam 10 saya tadi ada janji DST sama mahasiswa koas. Dan karena di apa jadwalnya itu di tengah-tengah saya ya, yang satu jam 11, yang satu jam 1. Dan di jam 10 ataupun di jam 2 ada dosen lain yang juga KP, terpaksa seperti ini. Mungkin kita juga nggak akan lama-lama ya adik-adik ya. Nah, yang untuk dibahas untuk kuliah pengantar yang sekarang, eh, untuk Semen Dental 1, ini bukan jenis ya adik-adik ya. Ini maksudnya karena materi untuk semen dental itu cukup panjang, cukup banyak, jadi dibagi gitu, biar tidak terlalu berat. Nah, untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi semen. Jadi, semen itu dia berdasarkan bahan dasarnya, itu ada yang water based semen, ada yang resin based semen, ada yang oil based semen. Jadi, ada terbagi 3. Kemudian water based semen itu contohnya ada glass and resin modified glass ionomer semen, ada zinc polyacrylat, ada zinc fosfat. Nah, itu contoh water based semen. Kemudian ada resin based semen, semen berbasis resin. Kemudian ada oil based semen, semen yang berbasis oil ataupun minyak. Contohnya zinc oxide eugenol. Kemudian ada lagi klasifikasi semen, itu berdasarkan reaksi pengerasan. Yang pertama ada acid base semen, kemudian semen yang berdasarkan reaksi asam basa untuk pengerasannya. Kemudian ada semen, polymerization semen, yaitu semen yang mengeras dengan polimerisasi atau setting dengan polimerisasi. Biasanya adalah semen resin. Nah, semen dental ini dia bahan yang bersifat keras, brittle, kekuatannya relatif rendah. Nah, biasanya digunakan 40-60% restorasi. Tapi tidak semua semen itu yang kekuatannya relatif rendah ya adik-adik. Ada juga yang kuat. Kemudian untuk reaksinya itu ada yang asam basa, ada polimerisasi. Nah, semen itu ada rata-rata dia tidak bersifat terlalu adesif kecuali, nah ini berarti semen yang bersifat adesif contohnya adalah semen polikarboksilat dan semen kelas ionomer. Kemudian kegunaannya sebagai bahan tambal atau restorasi. Kemudian yang kedua sebagai bahan perekat untuk melekatkan restorasi atau alat-alat lainnya. Kemudian untuk sebagai basis tambalan, kemudian bisa untuk tambalan sementara. Ada yang berfungsi untuk pengisi saluran akar, ada yang berfungsi untuk gingival pack atau surgical dressing, kemudian ada untuk pap capping, ada yang core build up, dan ada yang untuk pit and fissure sealant. Nah, ini contoh semen sebagai basis. Biasanya untuk amalgam, pada restorasi amalgam, kita membuat basis dari semen zinc fosfat. Nah, seperti ini. Yang namanya basis, dia agak lebih tebal ya, adik-adik ya. Base, ya untuk dasar, untuk melindungi pulpa agar tidak langsung terpapar oleh bahan tambal. Kalau yang ini kan dia melindungi dari thermalnya ya. Ini kan logam ya. Kalau amalgam kan dia logam. Jadi kalau misalnya kena panas kan dia menyalurkan panas. Nah, tapi dengan adanya base, ada basis perlindung seperti ini sehingga pulpa akan tetap aman, vital terlindungi. Kemudian ada semen sebagai perekat alat ortodonti. Biasanya semen resin biasanya digunakan ataupun GIC juga ada. Kemudian ada yang untuk pit and fissure sealant. Kemudian juga ada yang untuk sebagai perekat restorasi. Nah, atau luting semen istilahnya. Ya, untuk penyemanan, untuk merekatkan restorasi misalnya crown, inlay, onlay direkatkan dengan semen. Dan itu biasanya tipis aja. Ya. Kalau misalnya berlebih keluar-keluar, nah itu nanti dibersihkan. Kemudian ada yang sebagai pengisian saluran akar.
Kemudian untuk ada juga yang berfungsi untuk tambahan sementara. Kemudian ada yang untuk core build up, untuk membangun inti. Nih. Kemudian ada yang untuk gingival pad ya setelah setelah bedah periodontal. Nah, untuk melindungi gingiva itu ditutup dengan gingival pad. Kemudian syarat-syarat semen dental, nah, idealnya bersifat adhesi dengan jaringan gigi. Nah, memiliki daya alir ataupun flow yang baik. Waktu kerjanya harus cukup. Kemudian sifat optisnya ada yang diharap, ada yang sifat translucent, ada yang radio opak, tergantung penggunaan dan manfaat atau fungsi yang akan diinginkan. Kemudian koefisien Moe-Termisnya itu hampir sama dengan jaringan gigi. Tidak berubah dimensi pada waktu setting. Tidak beracun, tidak mengiritasi pulpa dan jaringan. Nah, ini ya. Jadi diharapkan si semen itu dapat melindungi pulpa dari efek bahan restorasi lainnya. Dia bisa jadi isolasi termis dan elektrik. Nah, ini biasanya di bawah restorasi logam. Nah, di bawah restorasi logam itu biasanya basis menggunakan zinc fosfat, ya. Kemudian bisa mencegah rangsangan kimiawi. Kemudian memiliki sifat efek antibakteri, tapi tidak semua ya. Ada beberapa semen yang memiliki efek antibakteri. Kemudian tidak larut dalam saliva dan cairan yang masuk ke dalam rongga mulut. Bisa sebagai perekat. Nah, ini untuk yang lifting ya, lifting semen. Kemudian mempunyai sifat mekanis yang diperlukan. Nah, ini untuk cara menghafal untuk komposisi utama. Komposisi utama dari semen eh, beberapa semen di kedokteran gigi yang sering digunakan. Dia terdiri dari bubuk dan cairan. Yang persegi itu adalah bubuk. Ya, adik-adik. Yang oval ini adalah cairannya. Nah, di sini tapi tidak hanya bubuk dan cairan utama ini saja kandungan dari semen-semen tertentu ya, masih ada tambahan lainnya. Cuman ini adalah kandungan utama. Jadi misalnya powder yang zinc oxide ketemu dengan cairannya eugenol menjadi dia semen zinc oxide eugenol. Terus bubuk zinc oxide ketika bertemu dengan asam poliakrilat menjadi semen zinc polikarboksilat. Kemudian kalau misalnya bubuk zinc oxide bertemu dengan asam fosforik, asam fosfat itu menjadi semen zinc fosfat. Nah, kalau bubuk fluoride containing aluminosilikat ketika bertemu dengan asam poliakrilat itu akan menjadi gelas ionomer. Kalau fluoride containing aluminosilikat gelas bertemu dengan asam fosfat, dia menjadi semen silikat. Semen silikat ini aja saya sudah tidak bertemu ya adik-adik ya. Penggunaannya lebih banyak digantikan oleh gelas ionomer sekarang. Oke, kita mulai pelajari satu persatu semen yang ada di kedokteran gigi. Yang pertama yang sering digunakan adalah semen zinc fosfat. Nah, semen zinc fosfat seperti yang tadi saya sampaikan, untuk pupuknya utamanya adalah zinc oxide. Untuk cairannya adalah asam fosfat. Nah, ini tambahan-tambahan lainnya ya. Nah, khas dari zinc fosfat ini ketika dia diaduk, dia menghasilkan reaksi eksotermis atau mengeluarkan panas. Jadi makanya untuk pengadukannya biasanya kita nanti butuh gelas lab yang tebal dan dingin untuk menyerap panasnya sebelum kita aplikasikan ke gigi. Nah, untuk klasifikasi semen zinc fosfat, menurut ADA spesifikasi nomor 8 itu ada dua tipe. Pertama tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 atau fine grain itu untuk penyemenan atau luting semen istilahnya. Ya, dengan ketebalannya 25 mikron. Kemudian ada tipe 2 medium grain untuk basis restorasi ya. Nah, ini ketebalannya kurang lebih 40 mikron. Nah, jadi yang untuk basis dan untuk semen itu berbeda ya adik-adik ya. Untuk penyemenan ya. Jadi kalau untuk di bawah restorasi amalgam untuk sebagai basis tipe 2 berarti yang digunakan. Kemudian kegunaannya yang pertama bisa untuk perekat atau penyemanan restorasi. Nah, ini tipe 1. Kemudian bisa untuk perekat atau penyemanan bands and bracket ortodonti tipe 1. Kemudian semen base. Nah, basis restorasi kekuatan tinggi. Nah, ini untuk tipe 2. Kemudian bisa untuk restorasi sementara juga.
Nah, untuk sifat-sifatnya, yang pertama untuk kekuatan, di compressive strength dan tensile strength, nanti bisa dilihat saja. Kemudian kekuatannya dipengaruhi oleh komposisi powder and liquid. Ini proporsinya atau water and liquid and powder rasionya ya adik-adik ya. Kemudian cara pengadukan. Nah, kemudian pengenangan semen selama penempatan. Nah, ini kemudian untuk kekuatan modulus elastisitasnya 13,5 gigapascal. Untuk solubilitasnya dia cukup rendah. Nah, waktu pengadukannya 1 menit 15 detik, setting time-nya 5 sampai 9 menit. Itu dipengaruhi oleh suhu, komposisi dan perbandingan bubuk dan cairan, kontaminasi uap air, kemudian teknik pengadukannya, kecepatan penambahan bubuk ke dalam cairan, dan waktu pengadukan. Nah, ini pengerutan pada waktu pengerasan kurang lebih sekian 0,4 sampai 0,7%. Dia merupakan isolator termis yang baik. Nah, sehingga cocok untuk jadi basis restorasi logam. Sifat optiknya dia bersifat opak, ya, jadi terlihat putih kalau di hasil ronsen. Kemudian retensi restorasi secara mekanikal interlocking antara kekasaran permukaan kavitas dan kekasaran permukaan restorasi. Dan sifat biologisnya respon pulpanya moderat. Nah, pH-nya rendah ya adik-adik ya. Nah, nih 3 menit setelah pengadukan tuh berkisar 3,5 sampai 4,2. Jadi tolong pengadukannya memang sesuai dengan instruksi dari pabrikannya juga ya. Berapa proporsi eh, powder dan liquidnya itu sehingga tidak berlebihan liquidnya. Kalau liquidnya berlebihan makin asam dia ya. Tapi lama-lama pH-nya akan netral setelah 24 sampai 48 jam. Nah, untuk dentin yang kurang dari 1,5 mm itu perlu diproteksi dulu. Yang udah tipis sekali dentin harus kita kasih dulu kalsium hidroksida atau zinc oxide eugenol, baru kita kasih basis. Karena kalau tidak, ditakutkan keasaman dari si zinc fosfat ini akan menyebabkan peradangan ataupun inflamasi pada jaringan pulpa. Nah, ini contoh sediaannya. Nah, ini ya, tuh pakai glass lab yang tebal dan dingin. Nah, ini nanti seperti ini jaringannya. Ada ya. Nah, kemudian kita lanjut ke semen yang kedua, semen zinc oxide eugenol. Ini juga sering digunakan di kedokteran gigi. Nah, ini sejak 80-an. Kekuatannya rendah, nah, mempunyai efek sedatif dan cuman kelebihannya dia memiliki efek sedatif dan bakteriostatik. Nah, dia semen yang paling sedikit mengiritasi pulpa karena pH-nya nggak asam, ya pH-nya 0,6 sampai 8. Range-nya di arah normal ke arah basa sedikit, ya. Kemudian komposisi zinc oxide eugenol, ini bubung zinc oxide tadi ya seperti yang disampaikan, nanti ketemu dengan cairan eugenol, hasilnya semen zinc oxide eugenol. Tapi di tambahan-tambahan lainnya silakan dibaca saja. Nah, untuk penggunaannya bisa untuk sebagai semen base atau semen semen base sebenarnya ini semen dasar ya, basis ya adik-adik ya, atau tambalan sementara juga bisa. Kemudian bisa untuk penyemanan, bisa untuk pap capping, bisa untuk gingival pack. Nah, klasifikasi zinc oxide eugenol berdasarkan ADA nomor 30 ada 4. Pertama, tipe 1 untuk sementasi sementara, tipe 2 untuk sementasi tetap, tipe 3 untuk tambalan sementara dan isolasi termis, tipe 4 untuk cavity liners. Kalau liners dia lebih tipis pengaplikasiannya dibanding basis ya adik-adik. Nah, potensi pengerasannya. Nah, sifat yang menguntungkan dari si zinc oxide eugenol adalah yang pertama dia memiliki adaptasi yang baik, bersifat basa, pH-nya 6,6 sampai 8. Sebenarnya normal netral ke arah basa ya. Nah, bersifat sedatif, dapat mengurangi rasa sakit karena ada kandungan eugenolnya. Kemudian bersifat antiseptik dan bersifat penyekat atau isolasi termis. Kemudian melindungi jaringan pulpa dari iritasi asam dan bersifat radio opak. Jadi juga putih ketika kita dari hasil ronsen. Dan sifat yang merugikannya dia tidak yang atau kekurangannya dia tidak melekat atau tidak bersifat adesi dengan baik pada enamel dan dentin. Nah, dia mempunyai sifat mekanis paling lemah ya. Bisa dilihat saja.
Kemudian pelarutan terhadap cairan tinggi sekitar 0,4%. Ya. Makanya biasanya jarang sinusoid general itu dia yang langsung terpapar langsung. Biasanya di bagian bawah. Ya, waktu pengerasan sinusoid general berkisar 4 sampai 10 menit. Ini berdasarkan ukuran partikel, perbandingan bubuk dan cairan, berdasarkan badan, suhu, akselerometer dan retarder. Kemudian, nah ini oke. Tadi sediaannya ya adik-adik ya. Ada yang bubuk cairan, ada yang dual tube seperti itu. Ya. Oke. Saya rasa itu untuk KP kita yang pertama. Sampai di sini untuk semen dental yang pertama. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan tidak? Boleh direspon saya ada pertanyaan Dipahami, tidak? dokter. Sudah cukup bisa dipahami. Dinar yang jawab. Dinar rajin jawab, yang lain mana? Cukup, dokter. Cukup. Kiranya cukup, dokter. Cukup. Cukup, Sekiranya dokter. cukup dokter. Iya, cukup. Kalau cukup, sekarang karena udah azan, kita sholat dulu sebentar ya. Saya tetap aja di Zoom, tapi kita off cam dulu sama di off di